Teman-teman, saya di sini ingin memberitahukan bahwa saya telah meresensi buku sebagai UAS MKSPI dengan dosen Dr. Andes Haji Saiful Bahri SAG MMCH CM Febi UIN SMA Banten. Presensi Anissa Aulia Pratiwi dengan NIM 2414200029, kelas PBS 1A. Di sini ada identitas buku. Yang pertama ada judul Sejarah Peradaban Islam, yang kedua itu ada penulis Dedi Supriyadi MAG, yang ketiga penerbit CP Pustaka Setia, yang keempat tahun terbit 2008, dan yang terakhir itu ISBN 97973092882. Juga ada isi buku. Isi dalam buku ini adalah pembahasan tentang peradaban modern Islam di Asia Tenggara, yang mana Indonesia termasuk di dalamnya. Buku ini terdiri dari 15 bab membahas, yang diantaranya yaitu Bab 1. Membahas tentang pengenalan dari konsep sejarah, bagaimana kebudayaan dan juga peradaban. Bab 2. Mengenai periodisasi perkembangan peradaban Islam. Dalam bukunya penulis lebih memberikan gambaran tentang bagaimana periodisasi peradaban Islam dengan analisis beberapa tokoh sejarawan yang punya ulasan yang berbeda-beda. Bab 3. Peradaban Islam pada masa Arab pra-Islam. Pada bab ini penulis mengupas lebih terhadap silsilah bangsa Arab beserta dengan peradabannya. Bab 4. Tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam pembahasan ini lebih memberikan uraian mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW dan gambaran umum bagaimana dan apa misi Nabi Muhammad serta peradabannya. Bab 5. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, memperlihatkan bagaimana perjuangan dalam menjalankan tugas untuk menjadi pemimpin para sahabat, diantaranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. 6. Peradaban Islam pada masa Muawiyah Timur, membahas tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah dan menguak tentang sisi politiknya serta penyempurnaan Al-Quran, penulisan hadis, dan juga munculnya aliran-aliran keagamaan pada masa ini, contohnya seperti Khawarij dan Murji'ah. Bab 7. Islam di Andalusia. Pada bab ini membahas tentang bagaimana proses penguasaan Islam di Spanyol beserta keadaan pada saat mengalami kemunduran dan kemajuan. Bab 8. Peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Pada bab ini yang dibahas bukan hanya bidang politik saja, tetapi juga membahas bagaimana perkembangan ranah industri, pertanian, kedokteran, serta pendidikannya. Bab 9. Dinasti-dinasti kecil di bagian timur Baghdad, menguak tentang berbagai macam dinasti, contohnya seperti dinasti Tahiri, Safaria, dan Samaniyah. Bab 10. Dinasti-dinasti kecil di bagian barat Baghdad. Dinasti yang berada di bagian barat Baghdad, diantaranya ini dinasti Idrisiyah, Aglabiyah, Turuniyah, Iblisiyah, dan Hamadiyah. Bab 11. Perang salib dan akibatnya. Dalam bab ini penulis menjelaskan secara singkat tetapi teratur dan sangat detail. Bab 12. Invasi Mongol dan akibatnya, membahas tentang adanya dua dampak, yaitu dampak negatif, dampak positif, dan juga dampak negatif. Bab 13. Islam di Asia Tenggara, membeberkan tentang teori kedatangan Islam di Indonesia, pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, Islam di Malaka, Sarawak, Sulu, Mindanao, Thailand, Burma, Myanmar, Singapura, dan Brunei. 14. Kekuasaan Islam periode tengah, yang di dalamnya terdapat kerajaan Mamluk Mesir, Utsmani, Safawi, Sultanat Delhi, Sultanat Mughal. Bab 15. Negara Islam pada periode modern. Di bab terakhir ini membahas tentang negara Islam pada saat modern, diantaranya seperti negara Turki, Mesir, Asia Barat, Irak, Anak Benua, India, Eropa, dan juga Amerika. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. 1. Dalam bab ini penulis menggunakan bahasa yang ringan sehingga pembaca bisa mudah memahami dari isi buku ini. Kedua, pada bagian akhir buku ini diberikan lampiran yang terdapat peta penyebaran Islam di Nusantara yang bisa mendapat pengetahuan pembaca. Yang terakhir, buku ini penjelasannya sudah sangat jelas dan juga logis, dapat diterima oleh akal saya. Kekurangan. Pertama, dalam buku ini menggunakan kertas buram dan juga tipis yang sehingga dapat mengurangi daya tarik pembaca. Yang terakhir, terdapat tulisan-tulisan yang salah cetak. Kesimpulan, buku Sejarah Peradaban Islam oleh Dedi Supriyadi MAG. Kemungkinan besar penyajian sebuah narasi komprehensif tentang perjalanan sejarah Islam dari masa lalu hingga masa kini. Buku ini mungkin juga menekankan pentingnya mempelajari sejarah Islam untuk memahami akar peradaban manusia dan nilai-nilai universal yang dibawa oleh agama Islam. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.
dari awal hingga akhir. Sampai jumpa.